Halo Bung Rocky, ketemu lagi ya. Kita hari ini untuk yang kedua kita ketemu. Saya mau komplain pada Anda dan juga komplain pada banyak pengamat-pengamat ekonomi tentang situasi ekonomi Indonesia. Karena saya membaca berita ini dari Pak Luhut ya, dan pasti yakin ini Pak Luhut ini punya big data ini. Kalau sudah bicara ini ada banyak hal baik yang disampaikan oleh Pak Luhut. Saya baca ini ya. Pertama Pak Luhut kan banyak sekali orang yang mengecam, termasuk Anda ini sering bahwa utang Indonesia itu sekarang 7.000 triliun itu terkecil termasuk terkecil lah di dunia ini karena ya dibandingkan dengan PDB maksudnya ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita ini masih terbaik karena 5,4% gitu. Terus juga penanganan COVID kita ini 5 besar terbaik di Asia. Nah, terus kabar yang terbaru lagi, Tesla itu sekarang mau beli nikel dari Indonesia 7,4 triliun. Ini data dahsyat loh Bung Rocky, ini semuanya itu. Gimana nih ceritanya ini? Tentu Pak Luhut harus mengucapkan hal itu supaya timbul optimisme tuh. Kan beliau Menteri Investasi. Kan bayangkan kalau Menteri Investasi mengungkapkan hal yang sebaliknya, ya nggak masuklah investor kan. Tapi tetap soal angka itu kan di belakang itu harus ada analisis tuh. Misalnya menyebutkan ya kita paling bagus pertumbuhannya, iya, tapi pertumbuhan dengan disparitas kan, itu yang biasa disebut growth without distribution itu, atau equal distribution. Jadi di dalam analisa politik ekonomi ya growth nggak ada soal, tetapi kalau growth itu tidak menimbulkan yang disebut atau menimbulkan unequality, ya, juga mesti dibandingkan dengan prediksi pengamat lain tentang growth kita, atau IMF atau beberapa financial institution yang menganggap ya nggak bakal sampai 5,3 lah, dan ada yang bahkan menganggap 4,3 itu ngikutin dunia. Dan Sri Mulyani sendiri justru memberi keterangan yang agak pesimistis bahwa tetap kita mesti hati-hati. Jadi kata hati-hati itu tentu bagi seorang kasir, tapi bagi Pak Luhut dia mesti terus mengatakan bahwa ini prospektif karena investasi harus diundang masuk tuh. Nah, Sri Mulyani sebagai kasir merasa oh iya, tapi kalau ekonomi terlalu overheating itu juga berbahaya. Jadi ini dua pikiran. Lalu soal apa tadi? Soal Utang, dari angka utang kita yang kecil di dunia, terus penanganan COVID kita nomor 5 terbaik di Asia. Soal utang ya betul, dia udah 7 triliun. Tentu kita bisa bayar utang, karena dengan mudah kita bilang ya utang segitu mah kita jual 4 BUMN juga ketutup kan. Tapi kondisi itu bukan itu yang kita maksud. Bahwa secara psikologis orang yang berutang itu kan terbebani itu. Bahwa secara makro bisa kita katakan berapa sih utang 7.000, harga 1 BUMN kita berapa tuh? Kalau 2T ya 3 BUMN selesai itu. 2.000 triliun, 3 kali 2.000 triliun selesai. Tapi itu kan di atas kertas. Yang lebih penting adalah daya bayar kita, kesanggupan bayar kita, itu yang jadi soal tuh. Jadi tetap Pak Luhut boleh mengucapkan itu karena itu memang semacam undangan buat investasi, buat ekonomi Indonesia aman. Tetapi juga keterangan dari pakar yang lain mesti kita dengar tuh. Nah, bahayanya semua keterangan dari istana itu adalah keterangan resmi. Lain kalau kita punya oposisi, kalau dalam sistem Eropa begitu istana atau kepresidenan mengucapkan figures itu, angka-angka itu, oposisi langsung bekerja untuk menandingi itu. Di kita nggak ada oposisi kan, oposisi ya FNN, masa orang mau dengar FNN gitu, atau pengamat-pengamat seperti Rizal Ramli atau Antoni Budiawan. Tapi jelas ini masalahnya kalau pemerintah mengajukan statistik, oposisi mestinya lakukan countervailing force-nya. Nah, tiadanya oposisi ini yang membahayakan demokrasi karena klaim itu dimonopoli oleh negara tuh. Saya kira Pak Luhut juga paham bahwa diperlukan oposisi itu. Nah, masalahnya nggak terjadi oposisi itu karena Presiden Jokowi menyerap semua potensi oposisi ke dalam kabinet. Itu soalnya tuh. Lalu soal ya COVID oke, tapi juga harus dibandingkan. Kalau dibilang terbagus, iya di Asia itu. Tapi di tempat lain mungkin kita jauh dari itu tuh. Tapi oke lah, kalau soal kesehatan hasilnya bagus, ada upaya untuk menerangkan kembali pada publik bahwa pentingnya
booster keempat, tapi publik kemudian udah rasa jenuh dengan keadaan itu. Nah, kejenuhan ini yang mesti diasuh sebetulnya oleh istana. Nah, masalahnya semua hal itu dibebankan kepada Pak Luhut. Lalu orang menganggap bahwa ya memang cuma Pak Luhut yang bisa lakukan kan. Kan kita mau dengar sebetulnya keterangan dari tempat yang lain, itu intinya. Tapi oke, itu soal COVID ya harus diterangkan kembali pada publik pentingnya kesehatan supaya satu problem kita selesaikan, pindah ke soal ekonomi itu. Lalu soal Tesla, ya pastilah kalau Tesla menganggap Indonesia punya kandungan nikel, maka dia pasti akan membeli. Tapi problemnya kan pada waktu itu Tesla diminta untuk bikin pabrik. Sekarang dia mungkin merasa ya berat bikin pabrik. Tapi kalau soal membeli ya biasa aja, di seluruh dunia juga orang cari sumber yang paling dekat dengan pabriknya. Mungkin pabriknya dibikin di Thailand, dari Indonesia lebih cepat biaya transportasi nikelnya bawa ke situ. Tapi Indonesia tetap segera jadi penjual kan, walaupun bagian itu udah diolah sehingga konsep hilirisasi dari Pak Luhut itu bisa dianggap sebagai ingin membuktikan bahwa telah terjadi hilirisasi sehingga kita bukan sekedar jual-jual bahan mentah, udah diolah lah nikel itu sebagai barang untuk membuat baterai. Mungkin itu yang membuat Tesla merasa cukup lega. Tapi sekali lagi belum ada keterangan dari Tesla apa betul itu MOU-nya udah ditandatangani atau bahkan kontraknya udah ditandatangani. Jadi sekali lagi fungsi Pak Luhut adalah meyakinkan bahwa investasi bisa masuk. Sementara fungsi Ibu Sri Mulyani adalah mengatur jangan sampai cash flow bangsa ini terganggu tuh. Jadi dua hal kita baca dari istana. Pak Luhut sangat optimis, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani justru ada pesimis, itu biasa aja. Nah, Pak Jokowi tentu mesti ambil sikap determinatif. Itu apa yang mesti dipilih? Mengiyakan seluruh potensi investasi itu atau memperhatikan penggunaan APBN dalam hal-hal yang lebih bersifat sosial. Kan itu bahayanya tuh kalau Pak Presiden Jokowi belum mengambil sikap. Ya, oke. Gini ya, itu kan kabar baik yang ingin ingin disampaikan sebagai counter dari Pak Luhut gitu terhadap narasi-narasi yang muncul dari para kritikus gitu ya. Tapi saya kira bagi emak-emak itu nggak penting apakah dinyatakan tumbuh baik gitu. Dia melihat realitas sehari-hari kan gitu ya, bahwa semua kebutuhan naik, praktis naik gitu. Dan saya juga akan mengikuti pembicaraan di dapur gitu, bagaimana harga gas yang terus melambung naik, kemudian sekarang juga banyak orang yang kemudian mulai tidak mengoperasikan mobilnya karena harga bensin yang naik. Tapi di samping itu kemudian mereka mengeluh juga karena harga-harga bahan bakar juga naik. Sekarang kebutuhan-kebutuhan semua jadi naik. Saya kira Pak Luhut juga harus mendengar dua hal ini, karena kalau enggak menurut saya bahaya juga kalau Pak Luhut dan pemerintah sengaja menutup telinga dari realitas. Saya kira ini malah jauh lebih berbahaya kan. Nggak ada mak-mak yang percaya keterangan Pak Luhut lah, kira-kira begitu gampangnya. Karena dianggap itu keterangan pemerintah dan mak menganggap ya terangin aja semuanya soal itu. Tapi kalau daya beli dapur kita itu nggak mampu, itu artinya ngaco semua keterangan itu. Jadi ini soal komunikasi yang mesti, kan dulu kalau mestinya KSP punya strategi untuk menerangkan pada mak-mak. Tapi udah keburu masuk psikologi bahwa apapun yang diucapkan oleh istana itu nol besar kan. Jadi sekali lagi itu kesulitannya. Di situ kesulitan Pak Luhut, dia mau promosikan sesuatu, tetapi kadang-kala sikap Pak Luhut itu defensif kan. Karena mungkin udah jengkel ini, kita udah berupaya kok kritikus masih jalan terus. Ini sebetulnya bisa selesai kalau ada oposisi formal di DPR yang membawa suara mak-mak, sehingga Pak Luhut hanya perlu untuk deal dengan DPR. Kalau sekarang Pak Luhut mau layani mak-mak, itu kalah pasti Pak Luhut. Dibunyiin panci aja udah pasti Pak Luhut kabur, itu kira-kira begitu kan. Dan itu bahayanya kalau oposisi nggak jalan, sehingga sikap defensif dari pemerintah justru tidak diimbangi oleh kemampuan untuk meyakinkan kita bahwa itu sedang berjalan. Lain sekali lagi kalau oposisi jalan, maka Pak Luhut pasti akan terus-menerus duel dengan lembaga yang formal beroposisi. Kalau sekarang Pak Luhut kerepotan, dia mesti duel dengan Rizal Ramli, Antoni Budiawan segala macam tuh. Kadang-kala datanya mungkin harus di-recheck segala macam. Ini soal komunikasi itu. Saya tetap menganggap bahwa ada bagian yang memang retak di dalam penampilan publik istana.
yaitu kemampuan untuk meyakinkan, itu nggak ada tuh. Dan mestinya juga kita terima keterangan ini dari KSP kan ini semua urusan tentang opini publik kan dikoordinir oleh KSP nggak mampu tuh, itu soalnya tuh. Ya. Nah, ya saya teringat memang kalau di negara-negara modern gitu, demokrasi modern itu memang ada shadow kabinet gitu ya. Biasanya oposisi membuat kabinet sendiri dan kemudian dia jadi counterpart dari pemerintah, dan dengan begitu perdebatan justru dilokalisir antara pemerintah dan partai oposisi. Kalau sekarang ini di era media sosial itu justru perdebatan yang paling keras itu terjadi di media sosial, dan itu saya lihat memang pemerintah dalam hal ini kedodoran banget gitu. Kan dulu kita bayangkan ini Pak Luhut nanti akan debat terus dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo akan memimpin oposisi kan bisa begitu kan, enak tuh kan. Tapi akhirnya ya Pak Prabowo nyerah, dia masuk kekuasaan. Bahkan kemarin di pertemuan Purnawirawan Pak Prabowo hormat terus pada Pak Luhut tuh. Jadi udah nggak ada tuh. 3 orang anggap ini hubungan Prabowo dan Luhut ini apa ini, hate and love relation gitu kan. Jadi keadaan itu yang membuat kita, lalu siapa yang kasih kritik? Terpaksa kita mesti dengar keterangan alternatif dari pejabat-pejabat yang tidak ada di istana, yaitu pejabat-pejabat masyarakat sipil yang terus-menerus kasih data tandingan. Tapi itu ya udah, ini kita bisa sebut ini konsekuensi dari Pak Jokowi yang tidak menginginkan ada oposisi, sehingga sinyal palsu bisa datang dari istana kalau nggak ada oposisi itu. Jadi mungkin Pak Luhut udah capek tuh nerangin, tapi orang anggap ya, tapi yang nerangin itu kan nggak bisa dibantah kan Pak Luhut satu arah menerangkan. Lain kalau ada oposisi, maka Pak Luhut akan di-challenge oleh the opposition ini di parlemen. Jadi sekali lagi ini soal desain bernegara kita yang memang dari awal tidak demokratis. Jadi sebenarnya kita sampai pada satu kesimpulan, semua ini terjadi ya karena itu tadi yang Anda sebut sebagai desain dari negara. Sebenarnya bukan desain ya Bung Rocky, karena kan desain negara kita tidak seperti itu. Era reformasi kan negara ini diarahkan untuk menjadi negara demokratis, tapi sekarang ini justru kan demokrasi itu seperti berjalan mundur. Ini desain yang dipolitisir gitu, atau politikingnya begitu kan. Memang dari awal kita tahu bahwa Indonesia udah bagus ini, reformasinya jalan. Tapi begitu kepemimpinan Pak Jokowi kok hilang oposisinya. Zaman SBY bikin macam-macam gerakan politik dan gerakan ekonomi, naikin harga BBM, dan semua orang marah pada SBY, dan PDIP langsung beroposisi. Itu kan enak tuh. Jadi walaupun carut-marutnya keadaan, tapi kalau ada oposisi, dia bisa dilembagakan kritik-mengkritik itu tuh. Nah, itu yang menyebabkan kita ingin kembalikan itu, bahwa biarkan ada kesulitan, tapi ada orang yang mengontrol kesulitan itu yang disebut oposisi itu. Nah ini juga soal etik bernegara tuh. Sekarang kalau kita tanya siapa yang beroposisi, nggak ada satupun partai yang beroposisi. Yang ada PKS yang sedikit, cuma 8%. Ya jumlah oposisi kalau digabung ya 8%. Pada minimal itu 40% ada yang beroposisi supaya countervailing force ini, balancing demokrasi itu jalan. Dan kemudian ternyata media juga kemudian dikooptasi, ada yang dikooptasi dan mengkooptasikan diri kepada pemerintah. Jadi memang saya kira ini memang kalau dari sisi ini kita bisa menyatakan pada Pak Luhut, no sir, ini terjadi banyak pemburukan, bukan hanya kabar-kabar baik seperti yang Anda sampaikan. Ya, kalau saya bilang Pak Luhut ini banyak hal yang buruk, ekonomi yang difigurkan 7% itu justru menghasilkan disparitas. Bahwa yang disebut iklim investasi yang bisa mengundang Tesla itu justru ditolak di mana-mana karena menganggap bahwa itu eksploitasi yang berlebih, apalagi tenaga kerja asing yang mengeksploitasi sumber daya kita itu. Jadi semua itu bisa kita ucapkan sebetulnya melalui forum oposisi itu. Kalau saya ngomong sama Pak Luhut ya pasti dianggap ya itu siapa, si Rocky, si Evan siapa itu. Jadi lain kalau lembaga khusus itu punya data alternatif, sehingga enak tuh debatnya kan. Nah sekali lagi kita ingin kembalikan itu supaya betul-betul demokrasi kita jalan, kita membayangkan ekonomi kita tumbuh karena ada perdebatan tentang keadilan. Kita menginginkan politik kita berbentuk karena ada perdebatan dengan oposisi. Jadi hal-hal yang elementer dalam demokrasi di pemerintahan Pak Jokowi. Yes. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kelihatannya
ini pas banget dengan julukan Anda sebagai filsuf, karena dalam beberapa pekan belakangan ini saya kira kita fokus bicara soal etika. Dan ternyata tadinya orang nggak begitu paham apa sih persoalan etika, apa pentingnya etika. Tapi justru sebenarnya sumber persoalan itu semua bukan persoalan hukumnya, tapi soal yang ada yang lebih tinggi, ini soal etika. Ya, karena dari awal filsafat didesain untuk mempersoalkan semua kebijakan kekuasaan. Dari awal filsafat itu bermusuhan dengan kekuasaan. Dan para filsuf bahkan banyak yang mengambil risiko itu. Kalau kita ingatkan, Socrates mengambil risiko untuk minum racun daripada mengkhianati jalan pikirannya itu. Filsuf-filsuf kiri di Prancis, Jean-Paul Sartre mengambil risiko untuk menolak medali Lenin dia tolak, medali Nobel dia tolak. Jadi otonomi itu yang diperlukan. Nah, saya bukan filsuf, saya hanya mengucapkan hal-hal yang fundamental tuh. Kalau filsuf ya dia nggak ngoceh-ngoceh di FNN tuh, dia pasti melakukan perenungan. Tapi ada gejala baru bahwa orang ingin belajar filosofi. Jadi saya menerangkan filosofi dalam upaya untuk membackup kritisisme sebetulnya itu. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan bangsa ini. Dan semua jurnalis sebetulnya juga adalah filosofer karena dia mengucapkan hal yang menentang kekuasaan. Menentang itu bukan untuk menentukan kekuasaan, tapi kasihkan kepentingan kekuasaan supaya ada dialektika itu. Bukan menegatifkan, negasikan gitu. Ya. Jadi hal-hal begituan yang agak rumit kalau saya tahu pastikan bahwa musyawarah rakyat hidup. Di situ nggak ada filosofi, artinya nggak ada permenungan, karena isinya hanya ambisi, arogan, korupsi kekuasaan, itu poinnya. Ya. Kalau Anda jadi kuliah nih. Ya. Kalau Anda menolak disebut sebagai seorang filosof, tapi Anda ini sering dipanggil orang sebagai prof gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah betul Anda ini dapat prof atau kelas profesor kehormatan, tapi yang Anda tidak dari kampus, tapi kehormatan dari masyarakat gitu ya. Ya, filsuf yang baik itu dia adanya di jalan-jalan tuh, dan kadang-kala kalau kita belajar sejarah pemikiran Yunani atau bahkan dalam filosofi mendengar suara publik dan mengabstraksikan itu dalam bentuk proposisi-proposisi yang kritis. Nah, itu memang bikin telinga merah karena disindir secara abstrak itu lebih nggak enak daripada langsung ditudingkan, itu bahayanya. Tapi itu memerlukan pemimpin dan elite yang mampu berpikir abstrak. Ya, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita akan sambung lagi pembicaraan kita. Persoalan etika ini kelihatannya perlu terus kita sampaikan pada publik ya. Jangan pernah bosan, Bung Rocky, memberikan kuliah gratis di News Network. Nanti kita beri Anda gelar apa ya, Profesor Honoris Causa dari FNN. FNN itu udah lebih dari universitas karena dia bahas semua hal. Yes, oke. Terima kasih. Jadi silahkan masuk ke Universitas FNN, yang dalilnya adalah 0%. Yes, 0%. Thank you, Bung Rocky. Yo.